Dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu belum menemukannya, jadilah salah satu di antaranya menjadi orang baik. Selamat pagi nakku, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja dan masih dalam keadaan semangat dan juga sehat. Nah, adapun materi kita untuk kali ini adalah faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Untuk lebih memahami apa-apa saja yang termasuk dalam faktor penyebab permasalahan sosial, silahkan simak video berikut ini. Kita langsung masuk pada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan secara energi dan penuh sukacita mampu memahami faktor penyebab permasalahan sosial dan teori mengenai permasalahan sosial. Yang kedua, serta dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati, mampu menyelesaikan masalah sosial dan menghindari terciptanya masalah sosial. Oke, faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Ini jelas kita tahu dan bahkan terjadi di negara kita sendiri. Masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor ekonomi ini menjadi hal yang paling tinggi, di mana faktor ekonomi ini biasanya terjadi dalam bidang misalnya tingginya tingkat pengangguran, tingginya tingkat kemiskinan, ya. Nah, kemiskinan ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang pasti faktor ekonomi ini dapat menyebabkan rendahnya angka ataupun rendahnya tingkat pendidikan karena apa? Tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikan atau bahkan tidak adanya biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi seperti pada masa sekarang diberlakukannya PPKM. Ya, dan juga banyak terjadi PHK akibat virus corona yang sedang melanda negara kita. Nah, jadi ekonomi Indonesia pada saat ini sangat-sangat tidak stabil. Oke, lalu yang kedua ada faktor biologis. Faktor biologis ini adalah persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah penyakit menular, sebagaimana seperti yang kita ketahui pada saat ini virus corona ataupun COVID-19 termasuk juga salah satu contoh penyakit menular. Tidak hanya itu, ya, di Indonesia juga ada penyakit menular yang juga banyak sekali terjadi, yaitu HIV/AIDS, ya. Dan juga kalau dulu itu kasus flu burung. Tapi pada masa sekarang ini virus corona ataupun COVID-19 adalah virus yang paling menakutkan atau bahkan penyakit yang paling menakutkan di Indonesia, bahkan di sekitar kita di tanah Karo ini. Lalu ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini seperti depresi, stres, gangguan jiwa, ya kan, tekanan batin. Ini lebih ke arah mental seseorang. Terganggunya mental seseorang yang dapat memunculkan masalah sosial atau bahkan sampai bunuh diri, ya. Nah, lalu adanya faktor sosial dan kebudayaan. Faktor sosial dan kebudayaan ini seperti misalnya perceraian, ya kan, terjadinya konflik, kenakalan remaja, krisis moneter, ya kan, masalah kriminal. Nah, karena apa? Kebudayaan ini tidak hanya mengenai tradisi ataupun kebiasaan sehari-hari. Oke, terdapat beberapa ukuran dalam menentukan suatu permasalahan dalam sosiologi. Yang pertama, perbedaan mencolok antara nilai dan kenyataan atau perbedaan sebuah ekspektasi dan juga realita. Lalu yang kedua, sumber permasalahan yang terjadi. Lalu ada yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian ataupun peristiwa. Dan berikutnya adanya masyarakat yang menentukan ataupun masyarakat ini yang melihat bagaimana memandang satu permasalahan tersebut. Lalu adanya perhatian masyarakat terhadap suatu kejadian. Dan yang keenam, dapat diperbaikinya suatu masalah. Nah, lalu masuk kita ke partikularisme kelompok dan juga dilema pembentukan kepentingan publik. Partikularisme dan universalisme menurut Talcott Parsons. Adapun
Partikularisme ini adalah kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, ya. Lalu yang kedua, universalisme. Ini adalah penerapan nilai dan norma secara umum. Di mana di dalam partikularisme ini tadi dia lebih mengutamakan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Ini banyak juga terjadi di daerah kota ketika kepentingan pribadi itu merupakan segala sesuatunya di atas kepentingan yang lainnya. Nah, lalu kita masuk pada karakter publik yang beraneka ragam di antara masyarakat. Yang pertama ini adalah kelompok pasif. Kelompok pasif itu adalah kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap suatu persoalan, di mana kelompok ini biasanya tidak ikut aktif. Mereka hanya menyaksikan, mereka hanya diam. Contohnya ketika di gereja, ya, jemaat itu merupakan kelompok pasif. Lalu yang kedua adalah kelompok vested interest. Kelompok vested interest ini yaitu kelompok yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang telah memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dan biasanya bersikap mendukung kebijakan penguasa karena untuk mempertahankan statusnya, di mana biasanya mereka setuju tidak setuju, mereka harus setuju supaya apa? Tidak terkena imbasnya di dalam satu penguasa itu tadi, ya. Lalu yang berikutnya adalah kelompok newcomer. Kelompok newcomer ini adalah kelompok yang terdiri dari golongan menengah yang rata-rata ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha merebut kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat. Ini biasanya sering terjadi ketika adanya misalnya pemilihan calon bupati, pemilihan presiden, ya. Partisipannya itu termasuk juga bagian dari kelompok newcomer, ya. Nah, demikian video kita untuk hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Selalu dan selalu Ibu ingatkan, tetap kerjakan tugasmu dan kumpulkan tepat pada waktunya. Tetap jaga kesehatan. Terima salam dari Ibu, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Terima kasih.